Halo, assalamualaikum semuanya. Eh, Balik lagi ke sesi belajar bersama ya. Eh, Seminggu yang lalu kalau nggak salah, kita kan belajar tentang bagaimana routing atau mengarahkan suatu IP yang tujuannya sesimpel kita tuh bisa buka interface-nya, dashboard-nya pfSense dengan berada di jaringan atau interface yang sama. Kebetulan kita interface-nya sama di wide area network yang itu terhubung secara kabel dengan router PF. Biar gampang, PF, router PF sense kita sebut router PF, uh, yang dia terkoneksi langsung ke modem ISP ya. Selanjutnya itu kita mau coba membuat apa sebuah VPN berjalan di situ untuk fungsinya encrypt traffic and query. Traffic itu apa? Traffic itu ya kalau bahasa gampangnya saya membahasakannya adalah arus data komunikasi dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan. Query itu adalah permintaannya. Misalnya kita ke Google. Query-nya adalah SpongeBob kuning. Nah, itu query-nya. Ya, secara logika itu semua terbaca oleh modem ISP atau operator ISP. Dan operator ISP itu merubah jaringan kita yang bertipe local area network. Iya, karena local area network dalam hal ini tuh karena dia jaringan wifi kita. Ya, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana. eh Jaringan, sebenarnya kita kan kalau mengakses wifi kita tuh kita berada di jaringan lokal. Makanya seperti layaknya kalau kita pakai RJ45 switch segala macam, kita bisa komunikasi ke komputer yang terhubung dengan kabel yang sama. Nah, ini sama ya emang begitu gitu. Nah, dari situ nanti dilempar menjadi IP publik dan misalnya ke IP-nya Google. Makanya di situ ada proses network address translation. Dalam hal ini secara sederhana, kalau kita lihat di sini pun sebenarnya sudah terjadi network address translation ya, dari dimana perangkat-perangkat yang terhubung pada local area network yang kita sediakan itu sebenarnya kan juga terhubung secara langsung dengan interface WAN ini atau IP ini. Ya, dari IP ini ditranslate menjadi ini gitu ya. Sekarang kita mau coba gimana sih makhluk-makhluk ini kita rangkai menjadi sebuah ya untuk mengencrypt, ya kan, mengencrypt query dan traffic kita. Jadi ISP makan yang sudah terkunci gitu. Oke. uh, Dimulai dari teman-teman mungkin pertama buka ke sistem, terus ada package manager. Di package manager klik available. Di situ nanti ada WireGuard, ada yang menarik, ada tel mana ya, tel scale, tale ya, tale apa ya, tale ya, search dulu tale, seingatku satu mana, bentar, wired guard, atau kalau biasa saya nyebut kabel pelindung kabel gitu lah. Kau tidak ada wired guard. Ya, kalau saya sih karena udah terinstall ya. Nah, di sini WireGuard.
Dan dia itu tipenya client to client gitu. Kita bangun dari interface-nya dulu kali ya. Mari kita bangun. Oh, kita lakukan tunneling dulu. Itu kalau setelah kita download, dia ada di menu VPN di WireGuard. Di tunnel, kita add tunnel. Deskripsinya ini kita bilang WK full tunnel. Sebenarnya saya sudah ada kunci publik dan private-nya, cuman ya gitu, nggak tahu ini bisa dicopot atau enggak, atau emang harus bikin baru. Ya sepertinya bikin baru sih. Ya udahlah ya, sebenarnya secara default settingan seharusnya bagian ini tuh dicentang dua ini, jadi ntar dia menghilangkan pierce atau ya apa, karena dia konsepnya client to client. Jadi komputer yang ini, yang PF ini kita bisa bilang hostnya, nah yang satunya tuh HP kita atau apa. Cuma sebenarnya konsep dia client to client, jadi antar komputer ke antar komputer. Kalau secara kalau kita bayangkan sebenarnya kayak perangkat kita ke server Zoom itu sebenarnya kan, kalau dibikin mau kita mindsetkan antar komputer ke komputer juga bisa, tapi logikanya kan tidak seperti itu ya. Jadi komputer misalnya punya kawan kita di Samsung, dia menuju titik temu, kalau bahasa saya titik temu yaitu server layanannya Zoom tersebut, yang kemudian kita juga mengarahkan yang ke sana gitu. Jadi saling bertemu di titik tengah gitu. Apa aja yang dikirim ya package-nya, mulai dari package data suara, data streaming gambar gitu-gitu kan. Semuanya kan sebenarnya frekuensi sinyal gitu. Jadi signal processing sangat-sangat berperan besar lah. Oke, kita balik ke tunnel. Ternyata memang harus bikin ya. Oke, ini bikin dulu dah. Nah ini bisa teman-teman simpan. Khususnya sebenarnya yang private ini nggak boleh kelihatan. Cuman ya for a sake of education. Jadi ya oke, it's okay. Ya sebenarnya kayak IP apa segala macam. Ya buat menjaga lebih baik aja. Kalau emang teman-teman takut sensor kalau mau bikin konten kan. Hotkey simpen aja teman-teman, karena itu penting sih. Sebenarnya yang nanti berbagi kan kunci public kan, kok kayak di jaringan Tor juga gitu kan, karena kunci privat itu buat decrypt kan. Sebenarnya di Bitcoin juga menggunakan prinsip yang sama, makanya kita bisa pergi ke mengetahui alamat wallet seseorang lewat situ. Tapi untuk ngebongkarnya ya harus ada private key-nya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih ahli bisa nonton ke YouTube-nya siapa tuh aku lupa, yang ada Bang Amri. Kayak orang udah kenal aja Bang Amri ya. Dia nama orangnya emang Amri, dipanggilnya Bang Amri. Oke, di save dulu untuk publik dan private-nya. Ini karena kita mau bikin interface, kita bikin ke 24 addressnya kita bikin ya ini INT LAN
LAN WG wildcard. Alamatnya 10.10.10.1. Oke, udah semua. Enable tunnel, kita cek. Oke. Listen port udah secara default 51820. Oke. Nah, bisa kita simpan karena udah oke. Simpan dulu, save tunnel dulu. Apply change, jangan lupa tidak ada peers yang terus kita berjalan ke interface, kita ke assessment. Di sini tersedia, sebenarnya saya ada ingin membuat USB WiFi adapter saya menjadi access point sekaligus BSS untuk bisa connect via benda tersebut gitu. Jadi komputer, laptop bisa langsung connect ke bagian situ. Jadi sebenarnya kalau dia connect langsung ke situ lebih mudah lagi proses enkripsi. Ini dijadikan router kayak self host VPN, tapi ya gitu. Tidak bisa, drivernya tidak bisa Realtek. Itu nggak tahu kenapa di OS PF ini yang free BSD nama OS-nya itu nggak bisa. Ya sebenarnya bisa kalian kalau teman-teman bisa pakai virtual machine kayak Proxmox. Terus dibagi dua, jadi virtual machine-nya ada dua isinya. Satunya itu buat OpenWRT, satunya buat pfSense. Satu ya cari aja modem-modem berbasis USB Wi-Fi adapter, Wi-Fi adapter gitu, PCIe terserah. Wi-Fi adapter berbasis non Realtek. Itu ada yang punyanya Qualcomm segala macam. Sebentar ya kita cari. Non Realtek tuh kalau nggak salah punyanya Intel deh. Atau kalau teman-teman lebih suka ngoprek ya lebih bagus gitu. Nah ini ya beberapa. Ada yang chipnya tuh beda-beda lah. Nih Atheros kayak gitu. TP-Link juga kayaknya ya ada yang adapternya adapternya itu bukan Realtek. Kita add dulu. Udah ya? Udah. OPT1. Teman-teman bisa ganti apapun, cuman saya biarkan dulu begitu. Oke. Rename Wirecard biar gampang, kita ganti jadi Wirecard. WG Wirecard. Tipe itunya static. Kita buat static. Terus IP6 lah, bagi teman-teman yang lebih ngerti IP6 silahkan. Saya belum sampai ke sana, tapi insya Allah soon akan diperjuangkan untuk bisa ngerti juga bagaimana sih IP6 gitu. IP address, IP address-nya kita masukin yang tadi yang kita buat pertama. 10, kalau aku tuh 10 bentar ya, mana tadi tuh. Nah, 10 24, where is 24. Yang blok yang ini jangan dicontreng ya, loopback karena terhubungannya lumayan. Yang loopback jangan dicontreng, biarin kayak gitu. Di sini
bisa kita save. Bentar dulu, udah ya static, oh ya udah. Enable, jangan dilupakan enable-nya, suka lupa, namanya manusia. Selanjutnya kita membuat klien atau peer. Nah, itu di VPN WireGuard, terus kita lari ke peer, add peer, enable peer, segala macam. Public key-nya tadi jangan lupa, public key-nya oke. Public key-nya mana nih? Public key keep alive. Tunnel WG client, biar gampang. Client satu. Betul. Dapat satu IP aja, nggak usah banyak-banyak. Berarti kita bikin ya di 32. 128 itu kalau teman-teman pakai IP6 apa sih, kalau misalnya 24, 32 yang aku pahami bahasa simpelnya adalah 24 itu digunakan buat interface, karena interface itu kan nanti dia akan membuat banyak alamat IP di bawahnya, sedangkan kalau ini kan dia hanya kayak satu perangkat yang terhubung dengan tadi tunnel, terowongan. Jadi cuma buat dirinya sendiri. Ya udah, kita kasih 32 ya dia. Oke. Public kita ya paling gampang 10 lah. ya apa yang kedua gitu kan. Nah, nih dia low. Oke, selanjutnya keep alive-nya 25. Biar nggak disable aja. Interval in second. Jadi jaraknya 25. Oke. Ini bisa kita save buat peer-nya. Gini. Ini client. Ya buat tanda-tanda aja client 1. Save peer, mungkin ntar kalau misalnya gitu, ini alamat IP buat HP gitu aja. Public key is not valid katanya. Balik. Kalau nggak valid kita terus ini apa? Kan ini punya si ini nih, punyanya dia sendiri. Ya sudahlah, mari kita balik ke peer. Walah, lupa disimpan deh. Hati-hati teman-teman ya, jangan lupa disimpan. 25. Ini public key, subnetnya 32 karena dia cuma butuh alamat IP dia sendiri, bukan terhubung atau membagikan alamat IP lagi. Set 10 2. Oke. Dynamic. Untuk saat ini kita begini dulu. Coba kita cek tunnel dulu ya.
portnya listen. Nih peer-nya udah ada satu kan, udah berubah. Oke, selanjutnya kita main ke firewall. Kita main ke rules. Di rules kita bermain pada bagian interface kita yang utama yaitu WAN. Kita rule-nya adalah pass, interface-nya itu one address, destination-nya one address. Destination interface-nya WG dong. Wah, nah penamaan ini penting teman-teman. Kalau nggak pusing kayak gini kan, ada dua nih. Yang mana nih? Yang mana satu gitu kan? Kita lihat kita nyimpennya yang mana sih? VPN, kita WireGuard. Setelah belajar utik-utik lagi, tadi kita sudah membuat interface-nya one UDP, resource-nya itu ini any. Sebenarnya sih bisa juga kita bikin jadi WG. Ternyata WireGuard itu VPN-nya, WG itu interface-nya. Portnya 51820, 51280. Udah aman. Kita balik ke rule. Selanjutnya kita ke WG. Di WG ini kita buat rule-nya seperti ini. Jadi dia ngambil pokoknya dari IP 10.10.10 titik sekian, source-nya, destination-nya any. Protokolnya juga any. Nah, selanjutnya kita nyoba firewall not outbound nih, not outbound. Nah, outbound ini buat keluar. Di sini kita memilih hybrid outbound not. Oke, di save dulu bentar. Minimal jadi kita nggak lupa apa yang kita setting. Oke, itu dulu. Terus tambah ke rule-nya kita masukkan si WAN interface-nya, rule mapping. Nih di bawah. Kok mapping? Ini di interface one. Lah saya lupa gimana cara nambahinnya. Ya ini ya. Ini interface-nya one, address family-nya ya sebenarnya IP4 sih, karena kita tidak menggunakan IP6. Source-nya adalah alamat tadi yang kita setting pada WG. Source mana protokolnya saya lupa deh. Source network.
Interface-nya one. Ya udah benar, aku lupa. Port range, destination, sebentar, sepertinya translation word. Oh ini dia, kita translation internet address, interface address. Interface address WG. WG apa? Oh karena kita mau merubah dia menjadi one lagi. Nah, jadi yang diisi interface-nya one, terus IP6, IP4 sebenarnya IP4 aja karena kita punya protokolnya ini. Terus kita minta source-nya tadi kan kita udah buat dari WG Wirecard yang telah kita buat di interface 10.10.0, biar semua dari 1 sampai sekian itu bisa teralirkan trafiknya. Internet address, mari kita save. Selanjutnya biar nggak bocor kita DNS resolver di service, terus kita pergi mana DNS resolver. Ini dia. Listen. Listen interface-nya O. Where is listen? Udah. Listen. Ya, ada. Listen. Suka-suka enggak ini. Oke. Listen interface. Maksudnya network interface. Wah, betul. Kok listen interface salah kita coy. Oke. Udah save gitu. Gak ada lagi yang dianeh-anehin, kita simpan. Tadi maksudnya network interface Oke. Selanjutnya berarti selanjutnya adalah ke router ISP. Ya, jadi intinya setelah tadi kita berhenti mungkin di jam 8, sekarang jam setengah 1 WIB. Mungkin videonya sampai sini dulu karena sudah panjang, sudah 30 menit. Ya, apa sih yang menjadi hambatan selanjutnya? Itu yang menjadi hambatan adalah pertama, kita pakai
dynamic DNS tujuannya untuk ya layaknya mendapatkan public IP. Saya pakai Cloudflare. Ya, pakai Cloudflare. Sebenarnya permasalahannya itu jadi gini. Sebentar. Dari proses baca-baca dan belajar segala macam. Jadi logikanya tuh dari pfSense interface 1, dia cek IP publik, update dynamic DNS. Dynamic DNS-nya kita dapat dari Cloudflare. Teman-teman bisa ngisi, dapat IP baru, dia dapat dari modem ISP, IP 4 forward, dan ujung-ujungnya berakhir pada pfSense WireGuard yang udah ada di dalam. Yang terjadi adalah ketika misalnya kita bikin gini, ini nggak bisa kelihatan ya, tapi nanti kita perbantukan. Nah ya, jadi yang terjadi itu, nih kita sudah konfigurasi nih segala macamnya. IP publik ya sudah, IP key-nya bakal kita hapus, IP pair-nya segala, ujung-ujungnya kan semua ini ntar dihapus. Aktif. Yang terjadi adalah dia tidak bisa mendapatkan sumber daya internet. Nah, kita coba di LOL eSport. Nah, dia tidak bisa. Apa yang terjadi, bahkan di sini VPN dari Cloudflare dia tidak bisa. Jadi ada yang terjadi kesalahan itu pasti bagian forwarding, dimana kalau di provider yang saya punya, dia itu tidak bisa melakukan port forwarding. Dia cuman interface-nya aja, di misalnya alamat IP segini, portnya tuh nggak bisa dipajuin gitu, nggak bisa di forwarding. Atau kesalahan konfigurasi di sisi sananya lah, atau bahkan masalah konfigurasi pada firewall nih, pada bagian outbound, ataupun port forward yang belum kita benerin gitu ya, ada di bagian situ. Itu bakal menarik sih ya. Bukan sedikit sih, memang mengecewakan sih. Tapi nanti kita lanjut journey-nya. Terima kasih teman-teman udah nemenin journey nemenin latihan melakukan NAT, melakukan ya kita berusaha membuat self host VPN. Lumayan, biar teman-teman gak usah bayar 15.000 dari Cloudflare 111. Ya bisa pakai gratis, pakai DNS ya. Ya pakai DNS aja, tapi ya tidak terenkrip kan. Query-nya masih bisa kebaca segala macam gitu. Ya orang-orang nggak peduli, ya terserah itu mah. Gitu. Ya jadi gitu aja teman-teman. Ya sedikit mengecewakan sih, biasanya satu video kita bisa kelarin semuanya, cuman ini belum bisa kelar.